Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Nah, sekalian, kaifa halukum? Insyaallah pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik di tema 5, subtema 2, pelajaran 1 sampai dengan 3. Sebelum kita mulai pelajaran, perhatikan adab-adabnya, duduk yang bagus, duduk yang rapi, berpakaian yang rapi, berdoa dan juga siapkan catatannya. Duduk yang rapi, berpakaian yang rapi, berdoa dan juga siapkan catatannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pelajaran 1 sampai dengan 3. Di pelajaran 1 sampai 3 kita mempelajari 3 mata pelajaran, yakni ada 4, IPA, SPDP, Bahasa Indonesia dan juga IPS. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem yakni hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup di sekitarnya. Kemudian kita pelajari tentang komponen-komponen ekosistem, yakni ada individu, ada populasi, dan juga ada komunitas. Dan juga kita telah mempelajari tentang jenis-jenis daripada ekosistem. Ada ekosistem alami dan juga ada ekosistem buatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang peristiwa yang terjadi di dalam ekosistem, yakni peristiwa rantai makanan. Buka buku antum, subtema 2, pelajaran 1 tentang rantai makanan. Jadi saudara sekalian, rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Jadi rantai makanan itu berarti perputaran peristiwa makan atau perputaran peristiwa terjadinya makan memakan. Jadi ada yang makan dan juga ada yang dimakan. Jadi berputar terus, rantai tidak putus. Jadi nanti yang satu ini dia memakan, kemudian nanti dia dimakan oleh hewan yang lain. Begitu seterusnya. Contohnya seperti ini. Dimulai dari padi. Padi sebagai produsen. Dari padi, kemudian padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan lagi oleh elang. Elang kembali lagi, elang mati, dia dimakan oleh atau tubuhnya dihancurkan oleh bakteri. Kemudian berubah menjadi jamur, masuk ke dalam tanah, tanahnya menjadi humus, humusnya tanahnya bermanfaat untuk menyuburkan padi, padinya tumbuh lagi, dimakan tikus lagi, tikusnya dimakan ular lagi, ularnya dimakan elang, elangnya mati, bangkainya dimakan bakteri, jadi jamur, jadi tanah, hidup padi di atasnya, dimakan lagi tikus, dimakan ular, berputar seperti itu terus. Namanya rantai makanan. Kita tahu rantai itu dia tidak boleh terputus. Kalau rantai itu terputus, maka tidak bisa digunakan lagi. Nah, nanosa sekalian, perinciannya sebagai berikut. Jadi, padi merupakan produsen. Tikus konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, dan jamur di situ sebagai humus atau pengurai bangkai. Jadi hewannya mati, dia diurai oleh humus atau jamur tersebut. Jadi rantai makanan itu bisa dia berputar-putar di salah satu saja. Misalnya padi dimakan tikus, tikusnya mati, atau sampai di ular saja. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ularnya mati.
jadi pengurai, dimakan oleh pengurai. Pengurai masuk ke dalam tanah, tumbuh padi, dimakan tikus lagi. Jadi seperti itu. Jadi boleh sampai di konsumen tingkat 2 saja boleh. Jadi tapi dia bisa lebih dari beberapa konsumen. Misalnya konsumen 3. Konsumen 3 pun elangnya misalnya ditangkap oleh manusia. Kemudian dimakan oleh manusia misalnya, ada orang dia makan elang. Berarti manusia itu masuk konsumen tingkat 4. Atau elang dimakan oleh hewan buas lainnya. Nah, jadi seperti itu rinciannya. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elangnya pun mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, seperti bakteri dan sejenisnya, dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Humus itu kandungan yang ada di dalam tanah. Humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kalau dicampur dengan tanah sisa-sisa bangkai hewan, maka tanah itu akan lebih subur daripada tanah yang biasa. Misalnya antum kalau ada hewan yang meninggal, antum kubur aja di dalam tanah. Nanti tunggu sampai beberapa hari, kalau dia sudah tercampur dengan tanah dengan baik, nah maka tanah hasil bangkai hewan itu dia bagus untuk kita gunakan sebagai pupuk. Nah, begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Tidak akan putus. Rantai makanan ini tidak boleh terputus. Tidak boleh dari padi langsung ke ular. Ular dia tidak makan padi. Dia tidak makan tumbuhan. Yang makan padi, yang makan nasi itu siapa? Tikus. Yang makan beras itu tikus. Tidak mungkin dari padi langsung ke elang. Elang habis elang baru tikus, tidak mungkin. Karena yang makan tikus itu elang, bukan tikusnya makan elang. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga setelah pengurai baru ular. Jadi harus berurutan dan tidak boleh terputus. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan yang di laut, produsennya berbeda. Produsen ini kita ketahui produsen, kemarin kita telah pelajari di IPS, produsen itu apa? Sesuatu yang menghasilkan barang atau orang yang menghasilkan barang. Jadi dia usaha sendiri. Kalau konsumen ini orang yang memakai. Konsumen ini orang yang memakai. Kalau produsen seperti padi, tumbuh-tumbuhan itu, mereka itu bisa membuat makanan sendiri. Mereka nggak perlu makan dari tempat lain. Pohon nggak pernah dia pindah dari satu rumah ke rumah lain untuk cari makanan. Pernah antum lihat pohon pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain? Nggak pernah, karena dia merupakan produsen. Dia bisa membuat makanan sendiri. Dia nggak membutuhkan tempat lain. Dia nggak perlu berpindah. Tapi kalau konsumen, dia butuh kepada produsen. Konsumen itu dia memakai. Dia harus cari produsen, orang yang buat. Maka kalau di darat, itu produsennya seperti padi dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Kalau di laut, itu produsennya namanya fitoplankton. Fitoplankton itu tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam laut. Bisa nggak tumbuhan di dalam laut? Bisa nggak? Ada rumput laut, ada agar-agar dari rumput laut itu. Ada bermacam-macam ya. Kemudian yang makan setelah itu ada konsumen namanya zooplankton. Zooplankton ini hewan kecil-kecil. Hewan kecil-kecil yang ada di dalam laut yang mereka itu makan fitoplankton. Fitoplankton itu lumut-lumut itu termasuk fitoplankton juga. Lumut-lumut yang ada di dalam laut itu termasuk fitoplankton. Nah, zooplankton ini yang kecil-kecil, kalau di SpongeBob itu ada si plankton itu. Nah, dia itu merupakan konsumen tingkat 1. Nanti plankton ini dimakan oleh ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan kecil makan dia. Setelah itu ikan-ikan yang kecil ini makan oleh ikan-ikan yang besar. Nanti ikan-ikan yang besar ini ada lagi dimakan lagi sama ikan paus, ikan yang paling besar di
di dunia. Di zaman sekarang ini ikan paus merupakan ikan terbesar. Dia merupakan konsumen tingkat terakhir di dalam laut. Kalau dia di darat bisa nggak dia jadi konsumen tingkat tinggi? Nggak bisa. Kalau dia di laut dia udah dimakan sama burung elang atau hewan-hewan pemakan daging lainnya. Jadi itu urutan-urutannya. Nanti pun ikan paus mati, dia diurai, kemudian muncul fitoplankton, berputar seperti itu terus ya, berputar seperti itu terus sampai kapan? Sampai kiamat ya. Sampai dunia ini hancur. Nah, jadi nasihat sekalian, pengurai ya. Tadi kita ada produsen, ada konsumen tingkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian mereka mati dimakan oleh pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai itu apa? Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Jadi kalau tumbuhan yang telah mati nanti diurai. Manusia pun sama. Manusia pun kalau biasanya kalau dia udah dalam kubur, kalau digali udah tinggal tulang. Kenapa? Kemana daging-dagingnya? Sudah diurai oleh pengurai. Pengurai itu contohnya seperti bakteri dan jamur. Kalau ada tumbuh jamur di situ, itu berarti ada sesuatu yang diurai di situ. Biasanya jamur itu dia tumbuh di pohon-pohon yang busuk, ya, kayu-kayu yang mati, betul nggak? Kalau kayu-kayu yang sudah tumbang itu biasa tumbuh Kenapa tumbuh jamur? Karena lagi mengurai pohon-pohon itu. Itu. Iya diurai. Nggak boleh. Kalau untuk manusia nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, jadi anak-anak sekalian, perhatikan produsen sebagai produsen, kemudian dia dimakan oleh konsumen satu dimakan konsumen dua dimakan konsumen tiga, seterusnya sampai mereka mati, kemudian membusuk, kemudian mereka diurai oleh pengurai jadi pupuknya untuk produsennya berputar-putar terus sampai kapan? Sampai kiamat. Nah, kemudian anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di negara kita ini, di negara kita telah pelajari tentang apa ekosistem, tumbuh-tumbuhan. Di negara kita ini terkenal dengan tarian tradisional, walaupun itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan itu tidak boleh sebenarnya. Namun di negara kita ini masyarakatnya itu masih suka dengan tarian tradisional, dan kebanyakan tarian tradisional itu mengikuti atau mengambil daripada lingkungan sekitar. Ada tari piring, berarti tarinya memakai piring. Ada tari topeng. Kemudian ada tari perang. Kemudian ada tari menyambut tamu, tarian selamat datang, tari sekapur siri, macam-macam. Tari-tarian yang diambil daripada nama-nama lingkungan sekitar. Ada tarian di Indonesia, khususnya di daerah Padang, bisa buka buku antum. Di halaman 64. Betul sekali, di halaman 64. Itu bisa lihat jenis tarian yang memakai tindak tanduk hewan atau tindak tanduk lingkungan sekitar sebagai bentuk tarian mereka atau sebuah ekosistem. Di situ ada tarian caping ngancak, dan juga ada tari alang babega. Tari alang babega ini tarian daripada Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian yang meniru gerak-gerik burung apa? Gerak-gerik burung elang sebagai bentuk tariannya. Propertinya pun harus sesuai, alat-alatnya harus sesuai. Kalau tarian elang nggak boleh bawa piring. Kalau bawa piring berarti mau
mau makan atau mau lakukan tari piring, harus sesuai propertinya. Atau alat-alat untuk memulai tariannya itu harus sesuai. Nah, kemudian anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di halaman 68 itu bisa antum perhatikan, masih berkaitan dengan ekosistem dan juga lingkungan sekitar. Ini merupakan tradisi, ini bukan mengenai tarian, tapi tradisi yang sudah lama sekali terjadi di daerah Bali. Itu ada sistem irigasi subak. Ini nanosa sekalian, kemarin kita telah pelajari tentang novel, kita telah pelajari tentang komik, kita telah pelajari juga kemarin tentang dongeng-dongeng, ada dongeng si kancil, ada dongeng si kancil dan si siput, ada dongeng-dongeng lain yang sering kita dengar. Namun nanosa sekalian, kalau dongeng-dongeng, cerita-cerita yang lain itu disebut dengan karya fiksi. Kalau karya fiksi itu berarti karyanya itu karya imajinasi, bohong-bohongan. Nggak ada sebenarnya. Misalnya orang bikin komik, ada nggak itu? Misalnya komik tentang Naruto misalnya. Ada nggak Naruto-nya di dunia? Nggak ada. Itu hanya imajinasi, hayalan saja, karang-karangan manusia. Itu karya fiksi. Karya fiksi itu lawannya adalah karya non-fiksi. Kalau karya non-fiksi berarti dia ceritanya nyata, asli dia. Karangannya itu tentang data dan juga fakta. Data dan juga fakta. Tidak menggunakan imajinasi. Contohnya seperti jurnal, orang bikin jurnal, bikin makalah, orang bikin karya ilmiah atau bikin riwayat hidup. Misalnya Fikri bikin riwayat hidupnya Afkar atau Syakir. Dia bikin Afkar ini sekolahnya di SDIT Fajar Ilahi 2. Setelah dia tamat dari SDIT Fajar Ilahi 2, dia bersekolah di misalnya SMP IT Imam Syafi'i. Setelah itu dia sekolahnya di SMA-nya di SMA IT Imam Syafi'i. Kemudian dia kuliahnya di Arab Saudi. Kuliahnya di Madinah. Setelah itu dia kuliah sampai S3, dia kembali ke Indonesia, dia menjadi seorang ustadz. Kemudian diceritakan sampai meninggal. Sampai Afkar meninggal, diceritakan semuanya lengkap. Nah, maka karya ini disebut dengan karya non-fik. Itu nyata nggak ceritanya? Nyata, betul-betul ada. Afkarnya ada, sekolahnya ada, semuanya ada lengkap. Ceritanya juga sesuai. Ini disebut dengan cerita non-fiksi, cerita yang betul-betulnya nyata dan tidak bohong-bohong. Seperti yang ada di halaman 68 itu, ya, tentang buka halaman 68 tentang sistem irigasi subak. Ini merupakan salah satu karya non-fiksi. Ini merupakan satu karya non-fiksi. Ini merupakan artikel tentang sebuah tradisi yang sudah turun-temurun yang ada di daerah atau provinsi Bali, sistem irigasi subak. Ini sangat terkenal atau menjadi ikon daripada provinsi Bali, bahkan diakui oleh dunia, dijadikan sebagai warisan dunia, pada tahun 2012. Antum bisa baca di paragraf terakhirnya. Jadi sistem irigasi subak yang ada di gambar itu, berpetak-petak sawahnya itu, ini merupakan warisan dunia. Dan ini menjadikan Bali sebagai tempat liburan atau pusat pariwisata di Indonesia, bahkan di dunia. Karena alamnya yang indah, yang dijaga secara turun-temurun, bertanggung jawab masyarakatnya menjaga kebersihannya. Nah, jadi anak sekalian, apa itu subak? Subak itu merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Sistem irigasi itu sistem mengalirnya air dialirkan, itu namanya sistem irigasi ya. Jadi sistem irigasi itu sistem mengalirnya air. Sistem nyampai air dari muka kuning ke rumah kita itu juga merupakan sistem irigasi.
Tapi kalau di persawahan itu sistem irigasinya digunakan untuk mengaliri sawah untuk supaya padinya subur. Ini salah satu kalau di Bali disebut dengan sistem subak. Nanti sawahnya dibikin, sawahnya itu tidak rata, tidak datar dia. Tapi kalau di Bali itu sawahnya dibikin menanjak ya, menurun atau menanjak. Dibikin seperti jurang, bertangga-tangga. Ini yang menambah keindahannya. Akhirnya mendapatkan predikat sebagai salah satu warisan dunia. Ini juga membuat bisa menarik wisatawan dan bisa menambah pendapatan negara. Nah, kemudian anak-anak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, ketampakan alam di Indonesia itu banyak ya, ada gunung, ada laut, kemudian ada apalagi ketampakan alam di Indonesia, gunung, laut, sungai, iya pemandangan bawah laut. Laut dengan pemandangan bawah laut itu beda ya. Ada pemandangan bawah laut, kemudian ada pemandangan-pemandangan di gunung, kemudian ada hamparan padang, bermacam-macam ya. Jadi kenampakan alam di Indonesia itu, nah itu bisa mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalamnya ya. Jadi kenampakan alam itu bisa berbeda-beda. Di Batam ada nggak gunung? Penampakan alam gunung? Nggak ada di Batam gunung. Makanya orang di Batam itu jarang yang jadi petani, jarang. Nampak antum petani di Bengkong? Nggak ada ya. Kalau di Bengkong ini banyaknya orang jualan. Banyak orang kerja PT, orang jualan, orang kerja di perusahaan, orang buka usaha. Kalau kita cari petani di Bengkong, ini mungkin kita keliling-keliling sampai kita tua pun kita tidak akan jumpa. Tapi kalau di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang di simetri di daerah Sumatera, daerah Sumatera Barat, daerah Medan atau daerah-daerah Jawa, daerah di Kalimantan, itu kita akan gampang menjumpai petani karena di sana masih banyak sawah-sawah. Karena sesuai daerahnya. Kalau orang yang tinggal dekat laut, ada nggak petani di sana? Nggak ada juga. Kalau di sana kita temukan siapa? Nelayan, orang pelaut. Ya, jadi penampakan alam, bentuk alamnya itu bisa menyesuaikan atau mempengaruhi orang-orang di situ untuk mencari nafkah. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman sekalian, kita bisa menikmati penampakan alam Indonesia sekarang ini, ya. Kita bisa hidup bebas, belajar, bekerja dengan bebas. Kita bisa belajar pelajaran apa saja dengan suka-suka, masuk sekolah bisa bebas, antum bisa di rumah, tidak ada yang ganggu. Salah satunya adalah karena antum bisa buka di halaman 72, salah satunya karena negara kita telah merdeka. Ya. Salah satunya karena negara kita ini telah merdeka. Kapan? Hari kemerdekaan kita kapan? 17 Agustus, tepatnya pada tahun 1945. Pada jam 10 kita merdekanya. Kita merayakan kemerdekaan itu pada jam 10 hari Jumat. Dan anak-anak sekalian, ada yang lebih spesial daripada hari kemerdekaan kita. Ada yang lebih spesial dari kemerdekaan kita. Kenapa? Karena tanggal 17 Agustus 1945 itu dia berkenaan dengan bulan puasa. Jadi kita itu merdeka pada saat bulan Ramadan. Antum bayangkan para pahlawan itu perangnya pada saat lagi puasa, mereka perang. Mereka memperjuangkan kemerdekaan kita, lagi tahan-tahan lapar. Mereka berusaha untuk melawan penjajah. Maka caranya antum berjuang sekarang dengan cara apa? Gak perlu. Antum sekarang adalah dengan belajar tugas kita itu. Kita gak perlu perang lawan gadget. Setuju Ustaz. Perang lawan gadget. Perang lawan hawa nafsu. Keinginan untuk bermain gadget itu dilawan. Ya. Dengan belajar supaya jangan
Bodoh, belajar yang giat, belajar yang rajin. Supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang luar. Supaya kita tidak gampang dijajah. Dijajah dengan pengetahuan-pengetahuan yang menyesatkan. Ini pentingnya anak-anak sekalian. Karena kenapa? Karena para pahlawan kita itu banyak yang orang Islam. Banyak para ulama yang menjadi pahlawan. Buktinya buktinya ini. Tanggal 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan kita itu jatuh pada saat bulan puasa atau pada saat bulan Ramadan. Pada saat para pahlawan itu lagi puasanya, lagi menahan laparnya, mereka juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan kepada kita berupa kemerdekaan. Karena apa anak-anak sekalian? Banyak negara lain sekarang ini mereka masih berperang. Kita bersyukur, kita hidup di negara yang aman. Presiden kita menjamin keamanan kita, negara kita menjamin, tidak ada orang yang berani menyerang negara kita. Kita bersyukur. Sedangkan negara lain masih berperang. Seperti di negara-negara seperti di Palestina, masih berperang di Yaman, di Sudan. Kemudian juga saudara-saudara kita di Rohingya, mereka diusir. Kita bersyukur di tempat kita ini masih aman, ya. Kita tidak diserang siapa-siapapun, kita sekolah bebas. Kita makan, kita tinggal minta ke orang tua udah dikasih. Makannya enak terus. Saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, mereka itu kesusahan. Nggak aman mereka nggak merdeka sampai sekarang. Maka kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa dan juga kita belajar mensyukuri kemerdekaan itu. Nah, anak-anak sekalian, jadi perayaan kemerdekaan itu dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Lihat di bukunya halaman 76, 72. Jalan Pegangsaan Timur ini merupakan rumah daripada rumahnya siapa ini? Rumahnya Insinyur Soekarno. Jadi dilaksanakan di rumahnya Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada saat ini juga dikibarkan bendera merah putih. Dikibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh istrinya Bung Karno, yakni Fatmawati. Dan juga dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia ciptaan W.R. Supratman. Nah, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum proklamasi ini para pemuda, para anak-anak muda seperti antum ini, mereka itu menculik Bung Karno dan juga Bung Hatta supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena takut kalau tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta, tidak ada presiden, maka mereka culik supaya tidak keduluan sama orang Belanda. Jadi mereka culik duluan Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka culik, mereka sembunyikan di Rengas Dengklok, tempat yang sangat terpencil. Mereka sembunyikan, mereka tunggu sampai tanggal 17 pagi, mereka antar kembali ke Jakarta, kemudian mereka memproklamirkan kemerdekaan kita sampai sekarang. Sampai sekarang sudah berapa puluh tahun? Sudah 70 berapa tahun kita? 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus 1945, nah ini dengan bukti telah merdekanya itu, maka Bung Karno dia membacakan proklamasi, ya, proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Dia di halaman 73. Diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi ini pengetiknya namanya Sayuti Melik. Ya, ingat-ingat itu ya, namanya Sayuti Melik. Isi proklamasinya adalah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu berapa orang? 2 orang, ya. Soekarno-Hatta itu dua orang, gabungan daripada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta, si bapak koperasi, bukan kopral. Jadi Soekarno-Hatta ini Ustaz sekalian, itu bukan nama satu orang ya, tapi gabungan dua orang, Insinyur Soekarno dan juga Dr. Randus Muhammad Hatta. Nah, antum orang Padang nih, Dr. Randus Muhammad Hatta ini orang Padang. Kalau Insinyur Soekarno dia merupakan orang Blitar, ya, orang Jawa Timur. Nah, Ustaz sekalian, banyak ya, ada yang dari Jawa Barat juga banyak pahlawan-pahlawannya, ya. Pahlawan-pahlawannya banyak juga dari daerah Jawa Barat juga banyak. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada tugas untuk antum semuanya. Tugasnya adalah antum hafalkan Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda dan juga isi proklamasi. Ya. Tugasnya adalah hafal isi Sumpah Pemuda dan proklamasi, kemudian videokan dan kirim ke Ustadz. Hafal Sumpah Pemuda. Enggak, antum hafalkan dan juga proklamasi, ya. Kemudian antum kirimkan videonya ke Ustadz. Ya. Oke? Mudah aja kok, tinggal hafal aja. Enggak perlu ada yang antum tulis-tulis, antum tinggal hafal aja. Demikian Ustaz sekalian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas kehadiran antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.